2023-088. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang menarik sekaligus penting dalam konteks sejarah dan perkembangan iman kekristenan di Indonesia, yaitu kekristenan di Sulawesi, Minahasa, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Ketika wilayah ini memiliki perjalanan kekristenan yang unik dengan latar sejarah budaya dan dinamika lokal yang berbeda, tapi semuanya menunjukkan bagaimana Injil dapat berakar dalam konteks yang beragam. Kekristenan di kawasan Sulawesi memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-16 ketika para misionaris Eropa, terutama dari Portugis dan Belanda, pertama kali memperkenalkan ajaran Kristen kepada penduduk lokal. Meskipun berita Injil telah menjangkau wilayah ini sejak sekitar tahun 1500-an, proses penyebaran agama Kristen tidak berjalan secara merata dan mendalam. Di banyak tempat seperti Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, penginjilan awal dilakukan tanpa diikuti pembinaan yang konsisten dan menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya bentuk-bentuk Kristenan yang bercampur dengan kepercayaan lokal atau animisme yang telah mengakar kuat di masyarakat. Akibatnya terjadi praktek sinkretisme, yaitu bergabungan antara ajaran Kristen dan unsur-unsur budaya atau kepercayaan tradisional. Misalnya di Minahasa, meskipun masyarakat menerima ajaran Kristen, mereka tetap mempertahankan praktek-praktek adat yang bercorak otherworldly lokal. Di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan suku Toraja, pengaruh tradisi leluhur sangat kuat sehingga penerimaan terhadap Injil mengalami adaptasi budaya yang signifikan. Sementara itu di Sulawesi Tengah, proses kekristenisasi juga menghadapi tantangan dari kondisi geografis serta resistensi budaya yang cukup kuat. Kondisi ini menandai kompleksitas penerimaan kekristenan di wilayah Sulawesi. Kekristenan tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan harus berinteraksi dengan keragaman budaya, tradisi, dan kepercayaan lokal. Oleh karena itu, memahami sejarah masuknya kekristenan di Minahasa, di Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial budaya yang melatar belakangi penerimaan Injil di ketiga daerah ini. Pendekatan yang lebih kontekstual dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memperkuat iman Kristen yang murni dan kontributif terhadap kehidupan masyarakat. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang letak geografis serta masuknya Injil di Minahasa. Nah, Minahasa ini terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dan dikelilingi oleh laut di 3 sisinya, yaitu sisi utara, timur, serta barat. Minahasa ini juga berbatasan dengan dataran tinggi Kepulauan Bolaan Mongondo. Nah, karena memiliki letak geografis yang sangat strategis, wilayah ini mudah diakses oleh pengaruh luar, termasuk para misionaris dari Eropa. Karena letak geografisnya yang terbuka terhadap jalur laut, hal ini mempermudah masuknya misionaris serta mempercepat penyebaran dan penerimaan ajaran Kristen di wilayah ini. Nah, masuknya Injil di Minahasa ini diawali oleh seorang misionaris Protestan asal Belanda, yaitu oleh Joseph Kam. Nah, masuknya Injil di Minahasa merupakan peristiwa penting dalam sejarah penyebaran agama Kristen di Indonesia, terlebih khusus di wilayah Sulawesi Utara. Proses ini dimulai pada tahun 1831 dengan kedatangan 2 misionaris berkebangsaan Jerman, yaitu Johann Gottlieb Riedel dan Johann Swartz. Keduanya diutus oleh organisasi sending Protestan Belanda, yaitu Nederlands Sending Genschap atau NCG, yang sebelumnya telah aktif di wilayah Maluku. Nah, sebelum kedatangan kedua misionaris ini, masyarakat Minahasa masih menganut berbagai kepercayaan lokal yang bersifat animistik. Riedel dan Swartz hadir bukan sebagai penginjil saja, tetapi juga sebagai pendidik serta pelayan masyarakat. Mereka mulai memperkenalkan ajaran Kristen melalui pendekatan damai dan edukatif. Salah satu langkah yang mereka ambil yaitu membangun sekolah-sekolah dan mengajarkan baca tulis serta menyampaikan nilai-nilai Kristen kepada anak-anak dan orang dewasa. Mereka juga menerjemahkan bagian-bagian Alkitab dan buku-buku rohani ke dalam bahasa lokal agar mempermudah masyarakat Minahasa untuk memahami ajaran Injil dan dengan lebih mudah. Metode pendekatan mereka yang mengedepankan pendidikan dan keterlibatan sosial membuat ajaran Kristen diterima dengan cukup baik oleh masyarakat setempat. Selain itu, dukungan dari pemerintah kolonial Belanda turut mempercepat penyebaran Injil di wilayah Minahasa karena pemerintah memandang agama Kristen sebagai alat untuk memperkuat stabilitas sosial dan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, mereka membantu para misionaris dalam pembangunan gereja serta sekolah dan mendukung penyebaran pendidikan formal di kalangan masyarakat Minahasa. Dari hasil upaya Riedel dan Swartz sangat signifikan. Dalam beberapa dekade setelah kedatangan mereka, jumlah orang Kristen di Minahasa meningkat dengan cepat, bahkan pada akhir abad ke-19, hampir seluruh penduduk Minahasa telah menjadi Kristen. Keberhasilan ini menjadikan Minahasa salah satu daerah dengan mayoritas penduduk Kristen terbesar di Indonesia hingga saat ini. Nah, Johann Riedel dan Johann Swartz dikenal sebagai pelopor penyebaran Injil di Minahasa melalui kerja keras, dedikasi, dan pendekatan yang penuh kasih. Mereka berhasil mengubah wajah spiritual serta sosial masyarakat Minahasa.
Warisan mereka kemudian dilanjutkan melalui pendirian Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM, yang menjadi gereja utama di wilayah tersebut sampai sekarang. Dengan demikian, masuknya Injil ke Minahasa adalah hasil dari sinergi antara kerja misi, pendidikan, dan dukungan pemerintah yang berhasil. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama itu pengaruh kolonial terhadap tradisi di Minahasa. Seperti yang sudah dijelaskan di makalah bahwa ketua-ketua suku atau pemimpin-pemimpin yang ada di Minahasa itu, mereka sudah mulai sadar bahwa nasib mereka itu tergantung pada Belanda, yang dimana banyak prajurit Minahasa itu mereka ikut berperang membantu kolonial Belanda. Karena adanya kolonial Belanda ini, maka terjadi perubahan besar terhadap tradisi di Minahasa. Dan salah satu tradisinya adalah pengayawan, yang artinya mencuri kepala. Nah, tradisi ini hilang sekitar tahun 1860 sampai 1890. Bukan saja itu, ada pun rumah panjang yang dihuni oleh banyak keluarga atau banyak anggota di dalamnya, mereka menggantikannya dengan rumah kecil untuk dihuni oleh satu keluarga saja, sehingga hubungan dengan leluhur dan ritual tradisional itu menurun atau sangat melemah. Simbol budaya seperti warna merah khusus untuk pemburu kepala dan tato kepala manusia juga tradisi ini hilang. Nah, bukan saja itu, misionaris Belanda ini juga mereka mengurangi peran terhadap perempuan. Peran perempuan ini mereka mengurangi dan juga mereka melarang minuman keras, menari, serta beberapa upacara adat. Nah, festival lama juga diganti dengan perayaan Natal. Tetapi beberapa upacara seperti panen dan pindah rumah itu masih diperbolehkan. Poin yang berikut yaitu pendidikan dan bahasa di Minahasa. Nah, pada masa kolonial itu, pendidikan dikendalikan oleh misionaris NZG, yang berarti Nederlandse Zendeling Genootschap, yang artinya bahwa perkumpulan misionaris Belanda. Nah, misionaris ini mereka fokus untuk mengajar agama Kristen, dan pengajaran mereka itu mereka menggunakan Alkitab dan juga doa. Adapun murid-murid juga diajarkan dan mereka itu diajarkan untuk hidup dalam gaya hidup Kristen Eropa. Pada tahun 1832 ada 20 sekolah dengan 700 murid. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini dipakai sebagai bahasa pengantar sampai sekitar tahun 1880. Meskipun misionaris ini mereka juga mencoba untuk membuat bahasa Minahasa standar untuk digunakan. Adapun juga sekolah pemerintah yang dibangun. Nah, sekolah pemerintah ini dibangun dan pelajaran atau pengajaran yang mereka gunakan itu bukan pengajaran agama. Jadi sekolah pemerintah ini dibangun tanpa pelajaran agama tersebut. Nah, dan juga sekolah pemerintah ini menjadi pesaing bagi sekolah misionaris. Nah, beberapa guru misionaris ini mereka berpindah atau mereka pindah ke sekolah pemerintah dengan alasan bahwa di sekolah pemerintah itu gajinya lebih baik atau gajinya itu lebih besar dari sekolah yang ada di misionaris. Dan dan diadakan pelatihan bagi guru. Nah, pelatihan guru ini mulai ada di Tondano. Namun pengelolaan gereja dan sekolah itu tetap dikuasai oleh pejabat Belanda, sehingga peran pribumi itu sangat terbatas. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan mengenai lahirnya Gereja Masehi Injili di Minahasa atau disingkat dengan GEMIM. Jadi teman-teman, pada tahun 1920-an, para pemimpin Kristen di Minahasa memiliki kerinduan atau keinginan untuk mandiri. Jadi pada tanggal 30 September tahun 1934, GEMIM resmi didirikan. Dan gaya kepemimpinan GEMIM ini tidak bersifat otoriter, yang artinya segala keputusan yang diambil atas keputusan bersama yang ditetapkan oleh jemaat bahkan pemimpinnya. Jadi tidak berpusat pada pemimpinnya saja teman-teman. Dan kemudian tidak bersifat otoriter, tetapi masih ada struktur yang top down, karena pada saat itu GEMIM memiliki ketua sinode dari Belanda yang dipilih langsung oleh Dewan Gereja Batavia. Namun, pada tanggal 2 Februari tahun 1942, Sinode Minahasa memutuskan bahwa tidak ada lagi ketua sinode yang berasal dari Belanda, sehingga Pendeta Awenas ditunjuk atau dipilih oleh sinode untuk menjadi direktur Sekolah Tinggi Teologi Tomohon. Dan dalam merumuskan pernyataan imannya, GEMIM ini menjadikan 1 Korintus 3 ayat 11 sebagai fondasi dasar pertumbuhan rohani GEMIM sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran Jepang di Minahasa membentuk satu badan gereja yang di bawah pimpinan Hamazaki. Mereka mau membayar gaji para pendeta di GEMIM, tetapi GEMIM menolaknya dengan alasan tidak mau bergantung pada Jepang. Jadi di masa revolusi ini, GEMIM sangat berpartisipasi aktif dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dan aktif dalam inisiatif ekumenis regional dan nasional, sehingga pada tahun 1951, Dewan Gereja-Gereja Regional didirikan di Sulawesi Utara, kemudian digabungkan dengan gereja-gereja di Sulawesi Tengah. Selain itu, GEMIM aktif di bidang pendidikan, sehingga pada tahun 1965, Universitas Kristen Indonesia Tomohon resmi didirikan dengan Direktur Sekolah Tinggi Teologi, yaitu Pendeta Awenas. GEMIM juga ikut serta dalam pekerjaan sosial dan perawatan kesehatan tradisional dengan program kerjasama membangun nasional dan internasional. Struktur presbiterial GEMIM diungkapkan pertama kali pada tahun 1980 dalam pertemuan akbar yang dihadiri oleh perwakilan semua jemaat gereja setempat.
Jadi teman-teman, perpecahan di Minahasa terjadi karena sebagian orang yang sudah dibaptis secara Protestan ingin dibaptis lagi secara Katolik, sehingga hal ini membuat pendeta Katolik yaitu Jesuit Johannes de Vries membaptis mereka. Dan hal ini menimbulkan protes dari seorang pendukung Protestan yaitu Gubernur Jenderal Pemijer. Akan tetapi seorang Katolik pendeta Lutheran J. Ashkurman tahun 1868 sampai 1880 mengatakan bahwa hal ini terjadi karena kurangnya aturan yang ketat dari kalangan Protestan. Nah, untuk itulah pada tahun 1833, Gubernur Jenderal J.S. Jacob mengeluarkan keputusan untuk mencegah perpindahan denominasi yang sangat mudah. Keputusan ini berisi tentang jika orang mau berpindah denominasi, maka harus menceritakan keinginan mereka mengapa harus ingin berpindah kepada pemimpin denominasi pertama mereka dengan 2 saksi. Kemudian teman-teman, sejak tahun 1900, Advent tiba di koloni Belanda, kemudian menyebar ke daerah Batak dan juga Minahasa. Kedatangan Joseph Pang di Minahasa dengan bekerja sebagai seorang dokter gigi. Ia juga menyebarkan ajaran Advent di seluruh Minahasa, sehingga mendapatkan pengikut. Pada tahun 1930 di Manado sudah berdiri pusat independen persatuan bagi gereja Advent, dan terdapat 2 persatuan, yang satunya di Manado, yang satunya di Batak. Dan juga jika digabungkan keduanya terdapat sekitar 70.000 umat beriman di antara kedua jemaat ini. Dan selain Advent ada juga KGPM, teman-teman. KGPM ini adalah singkatan dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa yang berdiri pada tanggal 21 April tahun 1933. Dengan adanya KGPM, perpecahan denominasi semakin parah karena KGPM didirikan sebagai lembaga yang revolusioner, tidak untuk melawan organisasi misionaris. Jadi KGPM ini tidak secara langsung melawan organisasi misionaris, melainkan mereka berkonflik dengan gereja Protestan yang mendominasi negara. Dan para pendiri KGPM adalah seorang hakim yang sudah pensiun, namanya yaitu J. Yakobus, yang jelas mengungkapkan keinginan agar menjadi orang Minahasa Kristen yang mandiri. Perkenalkan, nama saya Clara Kristal Marsatuati dengan NIM 71-2024-169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai misi sending Belanda di Poso. Nah, misi sending Belanda di Poso ini merupakan bagian dari upaya penyebaran agama Kristen Protestan di Hindia Belanda. Zending Belanda atau misi penginjilan merupakan bagian dari internal dari kolonialisme Belanda dan juga didorong oleh semangat 3G, yakni Gold, Glory, dan juga Gospel. Dalam misi sending Belanda di Poso, ada satu organisasi seperti NZG yang sangat berperan penting dalam misi tersebut. Ada juga salah satu tokoh yang bernama Albertus Krut yang menjadi kunci utama dalam misi sending di Poso ini. Krut ini diutus oleh NZG untuk mendirikan pos penyebaran Injil. Dalam misi sending Belanda di Poso, ada beberapa metode yang digunakan Krut dan juga sending di Poso, yaitu melalui metode pendekatan pendidikan dan juga penerjemahan Alkitab. Mereka juga mendirikan sekolah-sekolah dan menggunakan bahasa lokal untuk menyebarkan agama Kristen. Tujuan dari misi ini adalah untuk membantu masyarakat beragama Kristen dalam menciptakan masyarakat asli. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai penerimaan Injil di suku-suku. Nah, penerimaan Injil di suku-suku, khususnya di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan, merupakan suatu proses yang sangat panjang, yang melibatkan berbagai macam faktor sosial, budaya, dan juga politik. Kedatangan misionaris Belanda, terutama dari organisasi seperti NZG, sangat berperan penting dalam penyebaran tersebut. Ada juga Albertus Krut yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Injil di kalangan suku-suku di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Poso. Mereka menggunakan berbagai macam metode seperti penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal dan pendirian sekolah-sekolah. Sekitar awal periode penginjilan, perkembangan gereja lokal menjadi semakin mandiri. Salah satu contohnya yaitu perkembangan gereja lokal yang sangat besar dan berpengaruh di wilayah tersebut, yakni Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST. Awal penyebaran Injil di Sulawesi Selatan terjadi melalui berbagai macam jalur, seperti jalur perdagangan dan juga jalur interaksi dengan bangsa Eropa. Penerimaan Injil di Sulawesi Selatan ini juga dipahami oleh berbagai dinamika sosial, budaya, dan juga politik yang sangat kompleks, dan juga ada begitu banyak ragam suku dan juga agama di Sulawesi Selatan. Di antaranya itu seperti suku Makassar dan juga Toraja, Bugis. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristik, budaya, dan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Dan para misionaris juga seringkali terlibat dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan, yang dimana dapat meningkatkan daya tarik tinggi dan kalangan masyarakat. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sejarah Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan pengaruh kolonial Jepang. Perjalanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau biasa disingkat dengan GKST dimulai pada akhir abad ke-19 ketika para misionaris dari Netherlands Zending Genelskop atau biasa disingkat dengan NZG, yaitu dari Belanda, mendaratkan kaki di Sulawesi dengan semangat penginjilan yang besar. Dalam melakukan penginjilan, mereka menggunakan pendekatan yang cukup menyentuh, yaitu dengan membangun sekolah, membuka layanan kesehatan, dan yang paling penting, mereka sangat menghargai budaya lokal, terutama bahasa dan adat istiadat.
Bahkan ketika melakukan penginjilan mereka menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Pamona. Pendekatan yang ramah inilah yang membuka hati masyarakat Sulawesi Tengah terhadap ajaran kekristenan. Secara perlahan gereja mulai tumbuh dan daerah Poso menjadi pusat pelayanan. Pada tahun 1927 didirikanlah sekolah guru Injil pertama di Mowewa yang melahirkan pelayanan-pelayanan lokal pertama. Namun semuanya berubah pada tahun 1942 ketika Jepang menguasai daerah tersebut. Gereja-gereja ditutup, ibadah dilarang, dan para misionaris seperti M.G. Goles ditangkap. Bangunan-bangunan gereja dan sekolah disita, bahkan ada yang dihancurkan. Menghadapi tekanan ini, para guru Injil yang sebelumnya dipersiapkan mulai mengambil alih kepemimpinan gereja. Mereka mengadakan kebaktian secara diam-diam, hingga pada tahun 1944, delegasi Jemaat Kristen Sulawesi menghadap ke kantor Minseibu, Jepang di Makassar. Mereka meminta pengakuan resmi sebagai organisasi gereja. Janji memang sempat diberikan, tapi tidak pernah benar-benar ditepati. Penduduk Jepang masih tetap menindas gereja. Pada masa pendudukan Jepang ini menjadi titik balik dari penderitaan, lahirlah kesadaran. Gereja harus mandiri dan tidak bisa lagi bergantung pada misionaris asing. Dan pada akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 1947, GKST resmi berdiri sebagai sinode yang mandiri dan dipimpin oleh masyarakat-masyarakat lokal. Jadi teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan mengenai masuknya Injil di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1913, Antoni Aris van der Lostred, misionaris GSB, pertama tiba untuk menjalankan misinya. Ia menghabiskan waktu selama 4 bulan dengan Adriani untuk belajar dan mengenali bahasa Toraja, sekaligus memperkenalkan cara misi di Poso. Pada bulan Mei tahun 1914, Lostred menetap di Rantepal dan memulai pekerjaannya di antara orang-orang Toraja Seadan, dan selama 2 tahun ia diikuti oleh guru misionaris Jabeksma dengan membangun lembaga pelatihan guru dan pendeta di Tanah Toraja bersama ahli bahasa Van der Ven. Lostred memberikan bantuan medis, mempelajari bahasa lokal hingga membuatnya fasih dan mendirikan sekolah sehingga pada tahun 1915 pemerintah memberikan bagian selatan Tanah Toraja sebagai ladang misi gereja Protestan kepada GSB. Kemudian, cara Lostred memberitakan Injil sangat menyentuh hati masyarakat lokal dengan tidak membedakan masyarakat, sehingga hal ini membuat masyarakat Toraja perlahan-lahan mulai menerima dan mendalami Injil, sehingga selama 3 tahun Van der Lostred membaptis 15 orang Toraja yang masuk Kristen. Kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa masyarakat lokal juga ikut dibaptis. Banyak halangan dan rintangan yang dilalui Van der Lostred saat mengabarkan Injil di Tanah Toraja, namun hal tersebut tidak membuat penyebaran Injil berhenti, tetapi terus-menerus berkembang dan tersebar di berbagai daerah. Pada saat agama Kristen masuk ke Tanah Toraja, banyak tantangan yang dihadapi oleh para misionaris pada saat itu. Salah satunya yaitu kuatnya tradisi dan kepercayaan agama lokal di Tanah Toraja yang disebut sebagai Aluk Todolo. Pada saat agama Kristen masuk, masyarakat Toraja sudah lebih dulu memeluk agama lokal di sana, yaitu Aluk Todolo, di mana orang-orang memuja kepada dewa-dewa yang disebut sebagai Puang Matua. Aluk Todolo ini bukan sekadar agama, namun juga mengatur kehidupan sosial dan budaya di sana. Awalnya, agama Kristen ini dikhawatirkan akan menghapus tradisi-tradisi yang ada di sana. Namun, terjadi penyesuaian di mana ajaran Kristen dipadukan dengan Aluk Todolo. Contohnya, pada saat acara Rambu Solo, penyembelihan kerbau dan babi tetap dilaksanakan, dan upacara-upacara yang lain masih dilakukan, tetapi dengan makna yang sesuai dengan ajaran Kristen. Karena Aluk Todolo ini sangat penting bagi masyarakat Toraja, orang-orang Kristen di sana tetap menjalankan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Jadi, penyebaran Kristen ini bukan sekadar pergantian agama, melainkan sebuah harmonisasi antara kepercayaan baru dan tradisi lama. Adapun tantangan yang kedua yang dihadapi misionaris pada saat itu yaitu sistem budak. Di Tanah Toraja, sistem perbudakan jadi masalah besar saat agama Kristen hendak masuk. Sistem ini sudah melekat di masyarakat, sehingga pada saat itu pemerintah Belanda mencoba untuk menghapusnya secara paksa. Namun, masyarakat malah memusuhi pemerintah Belanda ini, karena dianggap akan merusak adat di sana. Misionaris pertama Antoni Aris yang datang pada tahun 1913 memiliki cara yang berbeda. Dia membangun sekolah dan rumah sakit, membantu semua orang tanpa membeda-bedakan. Antoni ini lebih berfokus kepada pendidikan. Cara yang dilakukan Antoni ini berhasil membuat orang Toraja mau menerima agama Kristen, meskipun perbudakan dan adat lama masih jadi kendala pada saat itu. Perlu kita ketahui bahwa sistem perbudakan ini sudah tidak ada sekarang, walaupun kasta-kasta di sana masih dipegang erat oleh masyarakat. Tantangan yang ketiga, bahasa dan kurangnya literatur. Pada saat misionaris hendak mengajarkan agama Kristen di Tanah Toraja, salah satunya adalah
Antoni Aris, dia kesusahan karena tidak mengerti bahasa Toraja dan tidak ada bahan bacaan dalam bahasa setempat, sehingga Antoni Aris susah untuk berbincang-bincang dengan masyarakat setempat. Pada tahun 1913, Antoni dan istrinya dan beberapa pemuda Toraja belajar bahasa Toraja di Poso dari ahli bahasa Adriani. Mereka kemudian membuat buku-buku berbahasa Toraja, termasuk Iate Sura Dini Melada Bahasa Sura, yang artinya ini adalah buku tempat kita belajar untuk membaca buku. Buku ini dipakai untuk mengajar agama Kristen. Antoni Aris juga mendirikan sekolah dan rumah sakit untuk mengajarkan nilai-nilai Kristen. Meskipun awalnya minat masyarakat kurang, cara ini membantu mengatasi kendala bahasa dan budaya, sehingga orang Toraja mulai menerima dan mempelajari agama Kristen. Dan tantangan yang keempat, yaitu integrasi nilai Injil dengan budaya Toraja. Di tanah Toraja, agama Kristen dipadukan dengan budaya lokal melalui proses inkulturasi. Seperti yang kukatakan pada awal tadi, bahwa ajaran Kristen dan tradisi Toraja digabungkan tanpa menghilangkan inti dari keduanya. Gereja di Toraja aktif melibatkan budaya lokal dalam penyampaian pesan Injil. Contohnya, pada saat ibadah, masyarakat Toraja menggunakan bahasa Toraja. Gereja pun didesain mirip rumah adat Tongkonan, dan upacara adat seperti rambu solo dan rambu tuka dimaknai ulang agar sesuai dengan ajaran Kristen. Nilai-nilai budaya seperti rasa syukur dan penghormatan leluhur tetap ada, tetapi dihubungkan dengan Tuhan. Proses ini memang banyak sekali tantangannya, karena beberapa tradisi bertentangan dengan ajaran Kristen. Gereja berperan penting dalam menjelaskan dan memberikan makna baru pada tradisi-tradisi tersebut agar sesuai dengan iman Kristen. Hasilnya, kehidupan beragama masyarakat Toraja menjadi lebih kaya, dan budaya mereka tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah lahirnya Gereja Toraja. Pendirian Gereja Toraja ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang dimulai dari upaya penyebaran Injil oleh guru-guru sekolah landscape pada awal abad ke-20. Para guru ini yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran Kristen kepada masyarakat Toraja. Pada tahun 1913, pembaptisan pertama dilakukan di Makale, di tanah Toraja, menandai awal penginjilan di wilayah tersebut. Pemberitaan Injil kemudian dilanjutkan oleh GZB, Gereformeerd Zendingbond, pada tahun 1915, sebuah badan misi dari Netherlands Hervormd Kerk. Pendeta Antoni Aris, utusan pertama GZB, tiba di tanah Toraja pada 7 November 1913. Antoni sangat berperan penting dalam penginjilan, meskipun pelayanannya singkat karena wafat sebagai martir pada 26 Juli 1917. Pembangunan fisik gereja sejak 1935 ditandai dengan berdirinya Gereja Toraja, Jemaat Rantepao Klasis Rantepao di Toraja Utara, yang menjadi tunggak penting dalam pengembangan gereja lokal. Pendeta Belanda Van Dijk meresmikan bangunan gereja pertama di Rantepao pada 18 September 1935. Seiring berkembangnya pelayanan, pada sidang Sinode 1 yang berlangsung 25-28 Maret 1947 di Rantepao, ditetapkan berdirinya Gereja Toraja secara resmi sebagai gereja yang mandiri. Nama Gereja Toraja disahkan secara resmi pada 20 Juni 1947 oleh GZB. Sejak Gereja Toraja berdiri, Gereja Toraja terus berkembang dan menjadi anggota berbagai organisasi Kristen internasional seperti PGI, CCA, dan WCC. Saat ini, Gereja Toraja memiliki lebih dari 1.100 jemaat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Secara keseluruhan, Gereja Toraja lahir dari proses yang panjang yang dimulai dengan pendidikan dan penginjilan oleh guru-guru sekolah landscape, dilanjutkan oleh misionaris dari GZB, dan mencapai kematangan organisasi dengan berdirinya Sinode pada 1947, yang menandai kemandirian gereja ini sebagai lembaga keagamaan di tengah masyarakat Toraja. Pada tahun 1965, terjadi 3 perkembangan Gereja Toraja, yaitu yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan gereja Indonesia. Gereja Toraja melepaskan beberapa ciri Calvinisme Belanda yang konservatif dan menyesuaikan diri dengan konteks Indonesia. Ini termasuk membuka pelayanan bagi perempuan 1984 dan mengadopsi pengakuan iman baru yang lebih kontekstual pada tahun 1981. Yang kedua, penyesuaian terhadap warisan budaya. Gereja Toraja menentukan sikapnya terhadap warisan budaya masyarakat Toraja. Mereka berupaya mengintegrasikan unsur-unsur budaya tradisional ke dalam ibadah meskipun ada penolakan dan negosiasi yang terjadi pada saat itu, terutama terkait penggunaan patung-patung dalam ritual pemakaman. Yang ketiga,
pertumbuhan yang pesat. Jumlah anggota gereja Toraja meningkat pesat, mencapai 3 kali lipat pada tahun 1950-an dan meningkat 2 kali lipat lagi pada tahun 2000-an. Gereja mencatat sekitar 375.000 orang. Hal ini menunjukkan gereja Toraja sebagai salah satu denominasi Kristen yang berkembang di Indonesia. Meskipun gereja Toraja berhasil berkembang pesat di tengah masyarakat Toraja, menjadikannya salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia, perlu diingat bahwa gereja Toraja bukanlah salah satunya ekspresi agama Kristen di wilayah tersebut. Pertumbuhan gereja Toraja ini sebagian besar terjadi karena keberhasilannya dalam menggabungkan ajaran Kristen dan tradisi-tradisi lokal yang kuat. Bahkan berhasil mengalahkan agama-agama tradisional di beberapa tempat seperti yang terjadi di Kalimantan. Di Sulawesi Selatan tidak hanya gereja Toraja yang ada di situ. Banyak sekali gereja-gereja yang ada, salah satunya yaitu GKSS, Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Lahirnya gereja ini berawal dari masa VOC di Makassar tahun 1667, di mana pendeta hanya melayani para pegawai VOC tanpa melakukan PI kepada masyarakat setempat. Pada masa Hindia Belanda, Kerk juga hadir di Makassar, namun pemerintah melarang penginjilan kepada penduduk asli. Meskipun demikian, Metes menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Bugis dan Makassar sekitar tahun 1840 dan NZG mengirimkan misionaris pada tahun 1851. Namun, larangan pemerintah tahun 1858 membuat misionaris meninggalkan daerah tersebut. Sehingga pada tahun 1895, NZG kembali mengutus misionaris tetapi gagal dan dipindahkan ke Halmahera pada tahun 1905. Tahun 1933 menjadi titik balik. Gereja Protestan Indonesia menempatkan pendeta Binsbergen di Makassar dan mendirikan pos-pos penginjilan dan sekolah. Pada tahun yang sama, Gereja Gereformed Surabaya mengutus pendeta Van den Brick mendirikan rumah sakit di Labuan Baji dan memperluas pelayanan. Pada tahun 1949, dibentuklah panitia penghubung dan pengarah. Namun, karena dianggap lambat dan kurang melibatkan jemaat lokal, pendeta Daeng Masiki dan rekan-rekannya membentuk Badan Pengurus Bakal Gereja Bugis dan Makassar Celebes Selatan pada Agustus 1949. Dengan dukungan Sending pada 16 November 1949, berdirilah Bakal Gereja Kristen di Sulawesi Selatan, Bapeldrecht. Nama gereja berubah menjadi Gereja Kristen Protestan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan pada tahun 1954 dan akhirnya menjadi Gereja Kristen di Sulawesi Selatan pada tahun 1965. Pembentukan resmi Sinode GKSS diperingati setiap 12 Juni yang merupakan tanggal pembentukan Sinode pada tahun 1965 di Makassar. Nah, jadi kesimpulannya adalah penyebaran Injil di Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonial, namun juga merupakan bukti ketaguhan iman lokal. Di Minahasa, Poso, dan Toraja, Injil diterima melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan, penerjemahan, pendekatan budaya, dan pelayanan sosial. Meskipun awalnya bersifat top-down dan dikendalikan oleh kolonial dan sending asing, ketiga wilayah ini akhirnya berhasil membangun gereja-gereja lokal yang mandiri dan kontekstual. GMIM, GKST, dan Gereja Toraja menjadi simbol perjumpaan antara iman Kristen dan budaya Indonesia. Ketiganya berhasil bertransformasi dari gereja misi menjadi gereja rakyat yang berperan besar dalam kehidupan sosial dan rohani masyarakat setempat. Keberhasilan mereka bukan hanya dalam pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga dalam kualitas pelayanan yang semakin relevan dengan kebudayaan zaman. Studi ini memperlihatkan bahwa iman Kristen yang bertumbuh di tanah Indonesia dan mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya. Gereja yang kontekstual dan mandiri adalah cermin dari kekristenan yang dewasa, yang tidak hanya meniru, tetapi juga menafsirkan Injil dalam terang pergumulan yang harapan bangsanya sendiri.